死！百枚龙鳞之力！ 老郑，说不说就别怪我不。无力群啊，造文曲。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan kembali membahas donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-31. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Dan buat kalian yang baru aja bergabung serta mau nonton episode 1-30, langsung saja menuju playlist ya guys. Di akhir episode ke-30 kemarin, kita diperlihatkan murid-murid puncak gerimis sudah memasuki hutan Qianqiong dan mereka langsung dipimpin oleh murid senior bernama Lin Geng. Nasib kurang beruntung diterima oleh Su Heng di mana nyawanya tidak terselamatkan karena mendapat serangan iblis pada saat berjaga di hutan area selatan. Setelah membunuh Su Heng, para iblis ini juga lanjut untuk menyerang murid puncak gerimis yang lain. Setelah pertarungan, Lin Geng menyadari prajurit iblis yang dia hadapi adalah seorang jenderal iblis. Pada saat terpojok dan pasrah karena jenderal iblis terlalu kuat, Luo Zheng datang untuk menolong Lin Geng. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode, kita diperlihatkan Luo Zheng yang datang membantu Lin Geng pada saat melawan Jenderal Iblis. Luo Zheng juga menanyakan keadaan dari Lin Geng, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Lin Geng menjawab kalau dia baik-baik saja dan meminta Luo Zheng untuk lebih berhati-hati karena yang mereka hadapi sekarang bukanlah prajurit iblis biasa melainkan Jenderal Iblis yang sangat kuat. Sementara itu, Jenderal Iblis yang merasa kalau bantuan Lin Geng sudah datang langsung menggunakan sebuah asap beracun. Asap beracun ini bisa membuat orang yang terkena akan memasuki sebuah alam ilusi. Luo Zheng sempat memperingati Lin Geng perihal hal ini, namun di sini terlihat Lin Geng sudah masuk ke dalam kepungan asap ilusi yang Jenderal Iblis buat. Di dalam sebuah alam ilusi yang dimasuki oleh Lin Geng, terlihat pembantaian yang dilakukan oleh para iblis kepada murid puncak gerimis. Lin Geng juga di sini terkena sebuah ikatan rantai yang membuatnya merasa terbelenggu. Sementara Luo Zheng yang tidak terkena asap ilusi berusaha membangunkan Lin Geng, namun Jenderal Iblis di hadapannya berkata hanya seseorang yang mempunyai jiwa yang kuatlah yang bisa menghindari asap ilusi yang dia buat. Dengan bertahannya Luo Zheng dari asap ilusi ini, Jenderal Iblis memastikan kalau kekuatan jiwa milik Luo Zheng di atas rata-rata dan membuatnya penasaran seberapakah lezatnya tubuh Luo Zheng. Dengan beberapa gerakan saja, Jenderal Iblis benar-benar membuat Luo Zheng langsung terkapar. Di saat yang sama, Jenderal Iblis juga lebih memilih untuk membunuh Lin Geng terlebih dahulu sebelum memakan Luo Zheng nantinya. Terlihat di sini Lin Geng masih di bawah bayang-bayang ilusi yang dimana di dalam ilusi itu semua murid-murid puncak gerimis mati di tangan iblis. Sambil tertawa, Jenderal Iblis berkata rasa putus asa yang dimiliki oleh Lin Geng benar-benar luar biasa. Pada saat Jenderal Iblis hendak menggunakan cakarnya untuk menebas Lin Geng, tiba-tiba saja Luo Zheng yang sebelumnya terkapar menusuknya dari belakang menggunakan pedang milik Lin Geng. Kemarahan jelas terlihat di wajah Jenderal Iblis karena mendapat serangan dari Luo Zheng. Dia juga berkata akan mencabik-cabik Luo Zheng dan juga Lin Geng. Sementara itu, Lin Geng yang tak kunjung bangun membuat Luo Zheng mau tidak mau menggunakan teknik duri pengejut jiwa untuk membuat Lin Geng sadar. Benar saja, dengan teknik ini akhirnya Lin Geng sadar dan langsung menghindari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Jenderal Iblis.
Luo Zeng yang mengetahui kalau Lin Geng sudah sadar memberitahu bahwa Jenderal Iblis ini sedang dalam keadaan terluka. Luo Zeng juga meminta Lin Geng untuk menahan beberapa serangan, sementara dia sendiri akan mengambil alih serangan terakhir. Percakapan antara Luo Zeng dan juga Lin Geng ini tentu saja membuat Jenderal Iblis semakin kesal dan dia pun berkata, "Manusia sialan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Pada saat Jenderal Iblis hendak menyerang Luo Zeng, dari arah atas tiba-tiba saja Lin Geng menggunakan elemen petirnya untuk membuat pedang yang menempel di punggung Jenderal Iblis menjadi aktif. Seketika hal tersebut langsung membuat Jenderal Iblis terluka. Tidak hanya itu saja, Lin Geng juga kembali menggunakan teknik pedang pengonyak bintang gemuruh tangisan darah untuk menyerang Jenderal Iblis. Serangan Lin Geng ini memang mampu menembus pundak Jenderal Iblis, namun dengan kekuatannya, Jenderal Iblis mampu menahan sakit untuk kemudian menangkap Lin Geng. Tidak tanggung-tanggung di sini, bahkan Jenderal Iblis akan kembali membuat Lin Geng merasakan energi iblis yang dia miliki. Sementara itu, tiba-tiba saja dari arah atas, Luo Zeng terlihat menekan Jenderal Iblis sembari siap melakukan sebuah serangan. Tidak diam begitu saja, Jenderal Iblis mencoba untuk mengganggu Luo Zeng dengan serangan duri-duri iblis yang dia miliki. Akan tetapi, duri-duri yang dilancarkan oleh Jenderal Iblis belum cukup untuk menembus pertahanan yang dibuat oleh Luo Zeng. Luo Zeng juga berkata, "Kau tidak cukup kuat untuk membunuhku." Dengan kekuatan 100 sisik naga Azure, sang MC kita Luo Zeng berhasil membuat Jenderal Iblis menghembuskan nafas terakhir. Cihui! Baimei Longlin Zhi. Singkat cerita, setelah mengalahkan Jenderal Iblis, Lin Geng bercerita di depan api unggun bahwa ada sebuah larangan di hutan Chanqiong yang membuat iblis tidak bisa keluar masuk begitu saja. Dan pada saat pertarungan dengan ras iblis, para Jenderal Iblis dan ras iblis yang berada di atasnya tidak ada yang berhasil selamat. Dengan munculnya Jenderal Iblis di hadapan mereka malam ini, Lin Geng khawatir pasti sudah terjadi sesuatu pada larangan yang sudah dibuat di hutan Chanqiong. Luo Zeng lantas menyambung kalau sebelum berangkat ke hutan, Guru Su Lingjun sudah memperingatinya untuk mencari bantuan ke kota Baidi jika mendapat bahaya di hutan Chanqiong. Mendengar perkataan Luo Zeng ini, tentu saja Lin Geng menyetujui kalau mereka akan mencari bantuan ke kota Baidi besok pagi. Tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang mendekati murid puncak gerimis dan melakukan serangan dengan sebuah jarum-jarum. Beruntung di sini dengan kesigapan dari Lin Geng dan juga Luo Zeng, murid puncak gerimis bisa terhindar dari serangan. Saat melihat jarum-jarum yang digunakan untuk menyerang murid puncak gerimis, Lin Geng menyadari kalau jarum ini adalah milik junior murid puncak Jet Maiden yang bernama Zhu Qianing. Lin Geng meminta kepada Zhu Qianing untuk menunjukkan diri karena mereka semua adalah murid-murid puncak gerimis. Namun entah untuk alasan apa, Zhu Qianing meminta murid-murid puncak gerimis untuk tidak bergerak karena dia merasa ada aura iblis di sekitar mereka. Ternyata jarum pendeteksi iblis yang dimiliki oleh Zhu Qianing mendeteksi aura iblis sedang berada di sekitaran murid-murid puncak gerimis. Saat mencari-cari di manakah keberadaan iblis, jarum pendeteksi milik Zhu Qianing mengarah kepada Luo Zeng yang menandakan kalau Luo Zeng memiliki aura iblis. Dengan jarum pendeteksi iblis ini juga Zhu Qianing melakukan serangan kepada Luo Zeng. Namun dengan kekuatannya, Luo Zeng berhasil menangkap jarum milik Zhu Qianing yang berubah bentuk menjadi seekor ular. Setelah Zhu Qianing turun, dia merasa cukup heran karena jarum miliknya mendeteksi aura iblis pada Luo Zeng. Dan bagaimanakah Luo Zeng akan menjelaskan hal tersebut? Luo Zeng kemudian tersadar kalau dia memiliki sebuah jarum beracun yang sebelumnya dia dapatkan dari pelayan keluarga Zuk, dan mungkin saja hal tersebut ada hubungannya.
Zhu Qianning yang melihat hal ini langsung tersulut emosi karena bagaimana bisa seorang seperti Luo Zeng memiliki jarum beracun yang hanya dimiliki oleh keluarganya dan menuduh Luo Zeng pasti sudah mencuri jarum tersebut. Di tengah-tengah serangan yang dilakukan oleh Zhu Qianning, Luo Zeng mengatakan Zhu Qianning tidak boleh asal menuduh karena dia mendapatkan jarum beracun tersebut dari pelayan keluarga Zhou. Keributan yang terjadi antara Zhu Qianning dan Luo Zeng ini lantas dihentikan oleh Lin Geng yang merasa perkelahian mereka hanya akan sia-sia. Beberapa saat kemudian ketika situasi sudah mulai membaik, Lin Geng bertanya kepada Zhu Qianning kenapa dia berjalan sendirian dan di manakah murid-murid puncak Jet Maiden yang lainnya. Menjawab pertanyaan Lin Geng, Zhu Qianning kemudian menjelaskan kalau murid dari puncak Jet Maiden selama ini memang sedikit. Jadi di ujian membunuh iblis kali ini mereka bergabung dengan senior dari puncak Black Rock. Tapi siapa sangka dalam rombongan mereka ada 2 jenderal iblis yang berhasil menyusup dan mau tidak mau mereka pada akhirnya memutuskan untuk berpisah untuk menyelamatkan diri. Para senior Black Rock sendiri memutuskan untuk menahan para jenderal iblis sementara Zhu Qianning dan murid senior puncak Jet Maiden melarikan diri. Di saat yang sama, Zhu Qianning juga ingin kalau Lin Geng segera pergi ke kota Baidi dan meminta pasukan Baidi datang ke hutan Qianqiong untuk menolong murid-murid yang masih tersisa. Lin Geng sendiri sangat setuju dengan saran dari Zhu Qianning, namun sekarang terlihat Lin Geng juga masih dalam keadaan terluka. Luo Zeng yang menyadari hal ini memberi saran kepada Zhu Qianning untuk beristirahat dulu malam ini karena terlalu berbahaya bepergian di saat hari gelap serta mereka juga harus beristirahat setelah mendapat luka dari serangan iblis. Karena tidak punya pilihan lain, Zhu Qianning pun menyetujui saran dari Luo Zeng. Ternyata dari arah kegelapan, Silang sedang mengawasi pergerakan murid-murid puncak gerimis. Singkat cerita, keesokan harinya, murid puncak gerimis dan Zhu Qianning mulai melanjutkan perjalanan menuju kota Baidi. Di tengah jalan, Luo Zeng bertanya kepada Zhu Qianning perihal murid bernama Luo Yan yang juga berasal dari puncak Jet Maiden seperti Zhu Qianning. Ternyata Zhu Qianning cukup akrab dengan Luo Yan dan menganggap kalau Luo Yan adalah salah satu murid paling berbakat. Di sini Zhu Qianning lantas bertanya kenapa Luo Zeng menanyakan perihal Luo Yan. Luo Zeng kemudian menjelaskan kalau Luo Yan adalah adik perempuannya. Dengan perkataan Luo Zeng ini, Zhu Qianning langsung berkata, "Kau adalah Luo Zeng yang selama ini selalu diceritakan oleh Luo Yan. Ternyata Luo Yan berbohong karena kau tidak terlalu tampan seperti yang dia ceritakan." Luo Zeng pun tersipu malu dengan perkataan Zhu Qianning tersebut. Tiba-tiba saja di tengah jalan, Lin Geng merasakan sesuatu yang aneh di sekitaran mereka. Ternyata itu adalah suara dari murid sekte Qingyun yang sedang bertarung dengan para iblis. Dengan segera, Lin Geng beserta rombongan langsung mendatangi keberadaan mereka. Sementara itu, murid sekte Qingyun yang dipimpin langsung oleh Hua Fuming terlihat sedang berlari dari kejaran para iblis. Hua Fuming di sini meminta junior-juniornya untuk kembali berdiri dan kabur, sementara dia sendiri akan mencoba menghadang para jenderal iblis yang menyerang mereka. Dengan sebuah teknik sastra kekuatan surgawi, Hua Fuming secara brutal menyerang para jenderal iblis. Perbaku hantaman antara Hua Fuming dan para jenderal iblis ini juga mengakhiri episode 31 kali ini guys. Kita bahas sedikit spoiler di akhir episode di mana diperlihatkan Hua Fuming masih berusaha sendirian melawan para iblis. Sementara Luo Zeng dan juga Zhu Qianning yang mencari keberadaan murid sekte Qingyun sedikit heran karena mereka tidak bisa menemukan di manakah lokasi murid sekte Qingyun berada pada saat itu. Luo Zeng dan Zhu Qianning malah mendapat serangan dari para iblis serta kemunculan Silang yang menjadikan Zhu Qianning sebagai sandera untuk menangkap Luo Zeng.
Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.